Sudah. Siap. Kita besarkan. Oke. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, izinnya, rahmatnya kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Dan telah berlalu beberapa adab mengenai adab nyekar, adab ziarah kubur, yang dimana terakhir kita membahas yaitu tidak memakai alas kaki ketika memasuki area pemakaman. Sekali lagi, ketika masuk area pemakaman, jika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk melepas alas kaki, maka boleh pakai alas kaki. Sebagaimana misalkan ternyata di area pemakaman itu banyak kerikil-kerikil atau pecahan-pecahan beling, itu tidak mengapa, silakan pakai sepatunya. Namun ketika memang areanya adalah area pemakaman yang bagus, ya rumputnya masya Allah hijau, lebat dan lain sebagainya, tanahnya juga bersih karena sering dibersihkan oleh warga, maka hal seperti itu hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan melepas alas kaki. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil orang yang ternyata berjalan di area pemakaman menggunakan alas kaki. Ya, beliau mengatakan, ya sahiba asibtiyaitain alqihima. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu yang pakai sendal, tolong lepas sendalnya. Jadi diminta sama Nabi SAW untuk melepas alas kakinya. Dan berarti di sini menunjukkan memang di area pemakaman itu areanya sudah bersih, gitu, bebas dari hal-hal yang mengganggu atau bisa membahayakan kaki, gitu ya. Jadi maka Nabi SAW mengatakan demikian. Nah, ini merupakan adab yang perlu kita terapkan. Selain itu pula kita memuliakan orang yang saudara kita yang telah mendahului kita di situ. Ya, dengan cara kita melepas alas kaki. Jadi saudara kita ya baik dalam hidupnya matinya tetap dimuliakan. Saudara seiman hidupnya wafatnya itu dimuliakan. Baik, yang berikutnya adalah, dan ini adab yang terakhir dari bab ini, yaitu adabu istighatsah bil mauta. Setelah kita bahas sedikit mengenai ini, yaitu tidak boleh istighatsah, beristighatsah kepada mayit, kepada penghuni kubur. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ya, ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian. Istighatsah ketika kalian beristighatsah. Nanti kita akan bahas sedikit apa sih istighatsah itu, dan ada saudara-saudaranya. Istilahnya serupa gitu ya. Fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Maka dari sini kita bisa melihat ya, ketika minta istighatsah atau beristighatsah kepada Allah, maka inilah yang akan
kabulkan. Ini harus kita pahami di sini. Ya. Meminta pertolongan atau istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan, ya, akan dikabulkan. Lalu maka ada lanjutannya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Lalu sungguh aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalas, mendatangkan kemenangan, pertolongan, ya, bagi yang membutuhkan. Baik. Sedikit kita bergeser mengenai ini. Ya, nah ini dia. Saya serasa kayak presentasi ya. Nah ini dia. Mudah-mudahan kelihatan ya, itu mohon maaf itu agak cacat sedikit itu sebelah sana. Ya. Jadi ketika kita membahas istighotsah sebagaimana telah kita telah kita icipi sedikit di pertemuan yang lalu, bahwasanya istighotsah yang dimaksud bukan adanya bacaan-bacaan tertentu. Ya, yang ada 100 kali dibaca ini, 100 kali dan lain sebagainya. Bukan itu. Mari kita bahas sedikit mengenai ini. Jadi kita mulai dari pembahasan doa. Karena istighotsah tadi kan minta kepada Allah, berarti ini merupakan doa. Doa itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat dan menolak, ya, dari keburukan. Jadi itu doa. Intinya kita minta baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya, itulah doa. Minta kepada Allah, ya, manfaat, dijauhkan dari kemudaratan, bahaya, musibah. Kemudian baik dalam keadaan lapang, keadaan senang, atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan menghadapi kesulitan. Itu doa. Jadi doa itu umum sekali. Ya, kalau di sini saya gambarkan doa itu ada di urutan atas gitu. Jadi, ya, ini doa. Kemudian doa itu meliputi apa saja. Maka kalau kita bahas seperti ini akan memunculkan lebih detail, ya. Jadi turunannya atau bagiannya dari doa. Doa ini meliputi apa saja? Ada istilah tersendiri di dalam syariat Islam yang dibawakan oleh para ulama itu ada. Maka saya bawakan di sini, doa meliputi 3 hal. Ada yang namanya isti'anah, ada yang namanya kedua adalah isti'adzah, dan yang ketiga istighatsah. Jadi doa meliputi 3 hal ini. Kalau kita pakai spiral gitu kan, nah, mungkin ada yang lebih mudah pakai lingkaran spiral. Doa itu ya lingkaran luar tuh. Di dalamnya itu ada isti'anah, ada lingkaran kecil isti'anah, ada lingkaran kecil isti'adzah, ada lingkaran kecil istighatsah. Nah, itu. Sampai sini sudah pusing? Baru mulai gitu. Ya. Mohon bersabar. Isti'anah, sering kita dengar isti'anah ini. Isti'adzah apalagi sering kita dengar. Ya. Isti'anah, kira-kira kita pernah baca kata yang serupa dengan ini enggak? Dalam sholat kita. Serupa, tapi tak sama. Kira-kira kita baca kata yang serupa dengan isti'anah dalam sholat kita.
Jadi sebenarnya kata ini nggak asing. Hanya saja pembentukan katanya yang berbeda yang sering kita gunakan dalam sholat. Ada yang bisa menebak? Ya. Wah, mas saya nggak tahu ilmu gaib ya. Masya Allah. Kira-kira apa? Hah? Asta'in. Oke, bagus sudah ketemu fiilnya, kata kerjanya. Sekarang kata yang itu serupa dibaca di dalam sholat. Ada yang bisa menyebutkan? Itu sudah 80% tuh. Nah, tinggal diubah dikit bentuk katanya supaya cocok dengan apa yang kita baca dalam sholat. Dikit lagi. Saya kasih bocoran. Mau Pak? Ibu siap bocorannya Bu? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi asta'in, sekarang nasta'in. Eh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dia. Kata isti'anah. Kepadamulah kami beribadah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh menyatakan kalimat tauhid dalam salat kita, dalam surah Al-Fatihah itu. Ya artinya kita mengesahkan Allah, kita menyembah hanya kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Nah, maka dari itu kata isti'anah itu adalah kata asalnya yang dimana artinya dalam pembahasan kita adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, ini dia nih. Yang ini. Ya, kotak pertama ini menunjukkan bahwasanya kita minta pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Bebas apapun itu. Ya. Minta kebaikan dunia, minta suami yang saleh, minta istri yang saleh, minta ya agar dilancarkan urusan dunianya, punya pekerjaan mungkin dimudahkan, punya tugas mungkin dilancarkan dan lain sebagainya. Akhirat juga minta dengan masukkan ke surga dan lain sebagainya. Diselamatkan dari neraka. Ini doa namanya isti'anah. Ya. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimana nanti akan kita bacakan hadis panjangnya. Intinya adalah di situ idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Jadi ini luar biasa ya. Isti'anah ini minta pertolongan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada bocah cilik, pada anak-anak. Ya, Abdullah bin Abbas saat itu masih anak-anak. Nanti kita akan bahas lebih tentang hadis ini. Ya, pada setelah ini insya Allah. Kemudian yang kedua yaitu isti'adzah. Isti'adzah. Kata ini juga nggak asing di kita. Pernah kita baca di mana? Dalam sholat mungkin juga ya jelas. Tapi di tempat lain juga. Biasanya kita mengucapkan dengan bentuk kata yang lain. Apa? Ada yang bisa tebak? Yang bisa tebak saya kasih doa. Saya doakan kebaikan. Oh, maaf ini nggak bawa hadiah apa-apa ini. Ada yang bisa nebak mungkin? Isti'adah. Saya kasih bocoran. Yaitu sebelum baca Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dia, ta'awudz. Isti'adzah ada kata lainnya itu ta'awudz. A'udzu billah. Nah, jadi isti'adzah sebenarnya dalam pembahasan kita ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Minta perlindungan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang ditakuti atau tidak disukai. Ya, khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Maka isti'adzah atau ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Makanya ketika baca Al-Qur'an kita diminta begitu dalam surat An-Nahl ayat 98. Di situ diminta. Fa idza qara'tal Qur'ana, jika kamu baca Al-Qur'an, mau baca Al-Qur'an, fasta'idz billah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Gitu. Nah, jadi ini bagian dari doa. Isti'anah itu doa, isti'adzah juga doa. Hanya saja lebih spesifik nih. Kalau minta pertolongan urusan dunia akhirat namanya isti'anah. Kalau minta perlindungan itu namanya isti'adzah. Jadi ada istilah tersendiri. Ya. Baik. Yang ketiga adalah istighatsah. Nah, ini yang kita bahas. Istighatsah. Ini mungkin jarang ya. Namun ada kata ini muncul dalam Al-Qur'an. Baik, apa yang dimaksud istighatsah pada pembahasan kita kali ini yaitu meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa taala untuk dibebaskan dari kesulitan besar atau musibah berat yang sedang dihadapi. Nah, saya ulangi ya. Jadi istighatsah yang kita maksud adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan nih dari kesulitan yang besar. Ya, musibah yang berat, bahaya yang besar yang sedang dihadapi. Ya, jadi kalau misalkan isti'adzah itu sebelum terjadinya khawatir akan terjadi keburukan, minta untuk dijaga, maka namanya isti'adzah. Tapi kalau yang sedang dihadapi, tertimpa musibah, hal yang tidak sesuai, kesulitan yang luar biasa, maka namanya istighatsah. Itu. Berdoa juga. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 9. Yang tadi barusan kita baca. Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian minta atau beristighatsah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan saat itu Allah mengabulkannya. Gitu. Dan surat Al-Anfal itu diturunkan, kita balik sedikit tadi. Ya. Nah, kalau kita balik sini, surat Al-Anfal ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum", ingatlah ketika kalian beristighatsah, minta tolong kepada Allah ketika dihadapkan dengan kesulitan yang besar, yang berat. Lalu Allah mengabulkannya, menurunkan bala tentara Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat. Ini turun, ayat ini turun ketika perang Badar. Nah, jadi ada asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzulnya yaitu ketika Nabi SAW dan para sahabat berada di perang Badar. Tatkala itu kita tahu, sama-sama tahu jumlahnya berapa? Pasukan kaum muslimin 300-an. Ada yang bilang 313, 314, intinya adalah 300-an. Pasukan musuh berapa? Kaum musyrikin. Hah? 1000. Coba setengahnya enggak sih?
1000 dengan 300. Lihat 1000 orang pernah langsung banyak, padat sama 300 orang. Jauh banget perbandingannya. Dan Nabi SAW punya tenang aja, punya ilmu kebal, tambah nggak apa-apa aman. Kalau gitu ya sahabat nggak usah ikut perang, selesai. Kalau ilmu kebal itu datangnya dari Nabi SAW, itu sudah dipraktekkan dan nggak bakal berdarah, nggak bakal terluka sepanjang hayat beliau mengikuti peperangan. Padahal beliau terluka di perang Uhud yang begitu parah ya. Kita tahu sejarah. Berarti ilmu kebal bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW. Seandainya itu benar, Nabi SAW sudah mempraktekkannya. Seorang Nabi masa nggak kebal, kan gitu harusnya. Kalau ada manusia sekarang ini kebal, ya seharusnya Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, harusnya diberikan ilmu kebal gitu kan. Oke ya. Ya. Baik. Ketika itu Nabi SAW melihat dengan jumlah musuh yang begitu banyak, apakah Nabi SAW tenang aja? Sering Nabi kok, tenang aja. Enggak. Berdoa. Nabi SAW berdoa, istighosah. Ketika melihat itu khawatir Nabi SAW. Ini jumlahnya banyak. Sebagai seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau juga manusia. Ingat itu. Manusia. Kekhawatiran itu kan muncul. Tapi beda dengan tingkatan rasul. Langsung berdoa kepada Allah. Tawakal, ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW langsung beristighotsah kepada Allah. Karena yang sedang dihadapi, minta tolong kepada Allah karena sedang menghadapi kesulitan yang besar. Namanya istighotsah. Ya. Minta tolong sama Allah, Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Anfal. Ya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Ingat enggak ketika itu ya, Allah mengabulkan doa Nabi SAW, kemudian menurunkan bala tentara berupa malaikat. Sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Bisa sampai menang 300 lawan 1000. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Nah, disinilah diajarkan kita bahwasanya kalau berdoa istighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada penghuni kubur. Itu. Baik, kita lanjutkan. Ini kata kunci. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Ini hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Isti'adzah tadi, ada isti'anah, ada istighatsah, semua ini bagian dari doa. Sehingga isti'anah itu doa, istighatsah itu doa, isti'adzah itu doa. Berarti kalau semuanya bagian dari doa, maka doa itu ibadah. Sehingga isti'anah ibadah, istighatsah ibadah, isti'adzah ibadah. Kalau ibadah, maka harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menghidupkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Terbukti dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku. Ingat, ini saya garis bawahi dan saya highlight di situ. Ini kata kunci di sini. Berdoalah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan perintah. Berikan perintah kalau berdoa, doanya kepadaku, bukan kepada penghuni kubur. Nah, itu. Ini udah jelas. Astajib lakum. Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Akan dikabulkan. Oke. Kemudian innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Nah, setelah doa disebutkan dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu bagian dari ibadah. Maka orang yang sombong, nggak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Orang yang beriman dia berdoa kepada Allah akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang enggan, sombong, nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, maka ingat orang-orang seperti ini jika meninggal dalam keadaan demikian, maka mereka semua akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang berikutnya kita lanjutkan istighatsah. Ya. Sedikit typo, ya, mohon maaf. Bagaimana dengan beristighatsah selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi kan istighatsah ya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau saya mau minta tolong dalam keadaan sulit, saya mau minta tolong kepada orang, boleh enggak? Nah, gitu kan pertanyaan. Bagaimana kalau istighatsahnya selain kepada Allah? Kalau saya kepada Allah berarti makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala Khalik, pencipta. Ya, selain Allah berarti makhluk yang diciptakan. Baik, ada dua. Yang pertama adalah kalau beristighatsah kepada selain Allah, maka ada dua poin. Poin pertama adalah pada hal yang dapat dilakukan oleh makhluk. Ini poin pertama. Poin kedua adalah pada segala hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua poin penting ini. Kalau seorang mau istighatsah kepada selain Allah, lihat dua poin ini. Pada perkara yang mau diistighatsahkan apa? Dapat nggak dilakukan oleh makhluk? Atau justru poin yang kedua, hanya dapat dilakukan oleh Allah. Kalau hanya dapat dilakukan oleh Allah, maka hukumnya haram. Bisa jatuh kepada syirik besar, syirik akbar, yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Contohnya apa? Minta istighatsah kepada makhluk, selain Allah makhluk ya. Tapi hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kira-kira contohnya apa? Saya buka di sini. Silakan forum untuk menyampaikan pendapat, bukan pendapatan. Silakan. Apa kira-kira? Kira-kira hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighatsah kepada makhluk, tapi ternyata perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau coba? Nggak apa-apa kok, nggak dihukum. Suruh berdiri gitu nanti. Kira-kira apa? Minta hujan. Dalam keadaan apa namanya? Paceklik ya. Kalau kering itu paceklik. Paceklik. Kering kerontang. Wah, minta turun hujan kan gitu kan? Ya. Jadi ketika kondisinya memang membutuhkan, ya, ini pembahasan kita adalah memang dia
masyarakat di sini sudah kekeringan, kering kerontang, menghadapi kesulitan yang besar, butuh ada air ini, maka minta turun hujan. Ya, maka ini adalah masuk pada istighosah. Oleh karena itu maka kalau kepada makhluk tidak mungkin dapat melakukannya. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menurunkan hujan. Kalau ada yang ngeklaim, bohong. Bohong. Hujan asli ya. Kalau hujan buatan, kan hujan buatan. Yang kita nggak bicara itu. Kita bicaranya hujan beneran, hujan asli. Ya, kalau hujan buatan ya makhluk bisa. Ini hujan asli. Maka yang seperti ini bisa dikhawatirkan. Ketika seorang dia meyakini ada makhluk yang bisa menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada syirik besar. Ya. Dia beristighotsah kepada makhluk untuk turunkannya hujan. Ini adalah kesalahan fatal dalam tauhid. Makanya ketika masa itu terjadi di masa Umar bin Khattab, ya kan? Masa sulit, pengen turun hujan. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Lari ke makamnya Nabi SAW, minta-minta kepada Nabi SAW. Betul nggak kira-kira? Riwayatnya, Umar bin Khattab tahu Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia, tapi sudah wafat karena sudah masanya Umar bin Khattab saat itu. Sedang mengalami kesulitan. Ya. Kering kerontang, butuh untuk istighosah ini. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab datang ke makamnya Nabi SAW minta-minta di situ? Enggak. Yang dilakukan Nabi SAW adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan? Minta tolong sama paman Nabi SAW. Itu yang dilakukan. Ya, jadi enggak kepada mayit. Enggak kepada mayit. Baik. Apa lagi kira-kira? Sembuh dari penyakit, ingin sembuh dari penyakit. Terkena penyakit, ya, divonis mungkin ya ini penyakit berat yang mungkin tidak ada obatnya. Ini bisa. Dia langsung beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mayit. Di sana ada makam yang luar biasa keramatnya. Kamu datang ke sana, kalau doa di sana, wah luar biasa, pasti ya dikabulkan. Lah, itu adalah satu kesalahan besar dan itu kebohongan luar biasa. Istighosah, minta sama Allah, doa, panjatkan tangan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Maka kalau ada orang yang melakukan ini, hukumnya haram. Hukumnya haram dan ini bisa jatuh kepada kesyirikan, syirik besar. Baik, poin yang kedua atau kita balik ke poin yang pertama di sini, yaitu pada hal yang dapat dilakukan oleh makhluk. Baik. Ketika seorang beristighotsah kepada makhluk harus dengan syarat. Dia bisa bisa dapat dilakukan oleh makhluk. Jadi bukan hal yang menurunkan hujan, bukan menyembuhkan dari penyakit, bukan. Hal yang memang bisa dilakukan oleh makhluk. Kemampuan itu dimiliki oleh makhluk. Maka harus ada syaratnya. Syaratnya 3. Yang pertama, dia hidup. Kalau mati sudah tidak boleh. Apa yang bisa dilakukan sama orang meninggal? Ya. Ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak bisa, kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kamu tidak dapat untuk menjadikan orang yang ada di dalam kubur bisa mendengar. Mendengar aja enggak bisa. Mendengar aja enggak bisa. Jadi hidup yang pertama. Yang kedua hadir.
Hadir itu benar-benar mengetahui perkaranya. Karena zaman sekarang hadir nggak mesti ada fisiknya di hadapan kita. Bisa lewat via telepon dan lain video call dan lain sebagainya. Intinya mengetahui kesulitan kita yang sedang kita hadapi. Yang ketiga adalah mampu. Dia punya kemampuan untuk bisa membantu. Maka jadinya hukumnya boleh. Nah, istighotsah kepada makhluk dalam hal yang memang bisa dilakukan oleh makhluk dengan memenuhi 3 syarat ini, maka hukumnya boleh. Contoh paling gampang. Apa ya kira-kira? Nah, misalnya gini. Begal. Sedang menghadapi begal. Kesulitan besar ini. Bawa golok, bawa celurit dan lain sebagainya. Kabur kita lari. Nggak kuasa kita. Ketemu Pak Polisi. Boleh nggak kita minta tolong? Kok boleh? Sama makhluk loh. Karena memenuhi syarat. Itu namanya istighotsah. 3 syarat terpenuhi mana? Hidup polisinya ada di situ hidup. Nggak di kuburan. Yang kedua, dia hadir, tahu benar apa yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, dia mampu. Biasanya polisi punya ilmu bela diri yang luar biasa tuh, jujitsu lah, ya pokoknya martial arts lah gitu. Bisa ada pistol juga, ada pentungan dan sebagainya. Mampu, maka boleh ya, seperti ini. Ya, jangan nanti kaget. Polisi nanti sering nggak ya? Jangan gitu. Keburu nanti ditebas sama begal. 3 syarat ini maka boleh. Kalau tidak memenuhi maka tidak boleh. Nggak hidup, jelas nggak boleh. Jadi dia sudah mati, nggak boleh hukumnya. Haram. Ya, bisa jatuh pada syirik besar. Dia hidup, dia mampu, punya kemampuan untuk bisa membantu. Tapi nggak hadir, ini juga nggak bisa. Ini jatuh pada perkara haram. Contohnya bagaimana? Ada Pak Kiai ini dia hidup dan dia mampu, tahu kita, dia punya kemampuan untuk bisa bantu kesulitan yang sedang kita hadapi. Tapi dia nggak tahu sama sekali tentang kita. Tahu nama kita aja enggak, kenal kita aja enggak, tahu masalah kita juga enggak, WhatsApp-an juga enggak. Ya. Tapi punya keyakinan, biasanya orang seperti punya keyakinan. Ya. Dia ini tahu. Ini yang bisa jatuh pada kesyirikan akibat keyakinan yang keliru. Akhirnya dia istighotsah, manggil-manggil nama Pak Kiai tersebut. Manggil-manggil nama Pak Kiai. Dalam kamarnya dia nggak tahu, tinggal di luar kota, nggak tahu sama sekali. Seandainya Pak Kiai itu ada, dia mampu memang, tapi nggak hadir masalahnya. Akhirnya orang ini manggil-manggil namanya dalam kamar. Ini jatuh pada perkara haram. Ya. Dia meyakini Pak Kiai tersebut punya ilmu atau punya sifat yang serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui perkara gaib. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, dengan perhatian lebih di sini. Baik. Mungkin itu saja dari saya untuk pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan mungkin silakan disampaikan setelah adzan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.